Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan satu jenis pupuk NPK yang paling pas untuk tanaman kelapa sawit seperti yang ada di belakang saya ini. Apa itu jenis pupuknya? Adalah pupuk NPK sawit Pak Tani. Untuk itu ikuti terus video saya agar para insan tani mendapat informasi yang jelas dan akurat tentang pupuk NPK yang paling pas untuk tanaman kelapa sawit. Nah, pupuk NPK sawit Pak Tani adalah pupuk majemuk ya, seperti ini kemasannya, dengan kandungan utama itu nitrogen, fosfat, kalium, kemudian ada unsur hara makro sekunder yaitu magnesium dan unsur mikro boron. Kita tahu tanaman kelapa sawit itu salah satu tanaman yang paling banyak membutuhkan unsur kalium, kemudian unsur hara mikro yaitu boron. Nah, di pupuk NPK sawit Pak Tani ini adalah pupuk yang dipasarkan oleh CP Saprotan Utama. Bentuk kemasannya seperti ini ya, seperti yang ada di samping saya ini. Ini adalah bentuk kemasan dari pupuk NPK sawit Pak Tani. Ini saya ambil sampelnya dari kemasan seperti ini. Saya tunjukkan kepada para insan tani bentuk pupuknya itu seperti ini ya. Bentuknya butiran, warnanya kecoklatan ya. Kemudian dia tidak terlalu higroskopis. Bentuk butiran bulat homogen, warnanya kecoklatan, kandungan hara yang ada di dalam itu nitrogen 13%, fosfat 8%, kalium dalam bentuk K2O 27%, kemudian ada MgO magnesium itu 4%, dan yang terakhir ada unsur boron dalam bentuk B2O3 itu 0,5%. Lalu reaksi terhadap tanaman ini termasuk cepat. Daya larut dalam air ini termasuk cepat. Higrokopisitasnya ya, higrokopisitas itu kemampuan atau sifat pupuk dalam menyerap uap air yang ada di dalam udara ini termasuk tidak terlalu higroskopis, dia cenderung kering. Lalu perbandingan unsur hara N, P dan K dengan perbandingan 13% N, kemudian 8% P2O5 dan 27% K. Ini yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama, pupuk ini diformulasi khusus untuk tanaman kelapa sawit seperti yang ini ya. Diformulasi khusus untuk tanaman kelapa sawit. Lalu kandungan K yang tinggi selanjutnya disusul dengan N dan P, lalu ditambah dengan Mg dan boron. Pupuk ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit yang telah berproduksi atau yang telah menghasilkan. Ini adalah tanaman kelapa sawit yang berumur 3 tahun. Lalu apa manfaat atau kegunaan bagi tanaman kelapa sawit? Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pupuk NPK sawit Pak Tani ini. Yang pertama, dengan kandungan nitrogen 13%, dia membuat tanaman ini dedaunannya akan tumbuh dengan optimal. Ketika tanaman sawit dedaunannya tumbuh dengan optimal, otomatis proses fotosintesis dari tanaman ini akan berjalan dengan sempurna. Ketika proses fotosintesis berjalan dengan sempurna, otomatis pembentukan bahan-bahan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang tanaman sawit ini akan menjadi lebih maksimal. Itu yang pertama.
Yang kedua, meningkatkan proses pengisian buah, sehingga buah yang dihasilkan tanaman kelapa sawit seperti ini, itu buahnya akan berkembang dengan sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kadar minyak. Dengan adanya magnesium ditambah dengan boron, maka proses pembentukan lemak atau minyak dari tanaman kelapa sawit ini akan menjadi terpacu dengan sempurna. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, meningkatkan daya tahan tanaman kelapa sawit terhadap cuaca yang kering. Ketika cuaca kering, proses respirasi itu biasanya akan terjadi proses penguapan yang lebih cepat. Nah, dengan adanya kalium yang diformulasikan dalam perbandingan 13:8 kemudian 27% tadi kaliumnya, maka proses menutup dan membukanya stomata dedaunan ini akan lebih terkontrol oleh adanya kalium yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit, sehingga tanaman kelapa sawit ini lebih tahan terhadap situasi air tanah yang minim dan cuaca yang ekstrim. Itulah kelebihan ketika tanaman kelapa sawit ini mendapat pasokan kalium yang cukup. Selanjutnya, meningkatkan gradulasi warna buah, apakah itu tanaman kelapa sawit atau tanaman buah-buahan yang lain. Itu warna buah, tampilan buah itu akan menjadi lebih menarik, sehingga ini sangat menguntungkan bagi para petani penghasil buah-buahan, karena warnanya akan menjadi lebih cerah, sehingga daya jualnya otomatis akan lebih menarik. Nah, kemudian berapa kira-kira dosis yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit ini yang paling pas, sehingga kita tidak melakukan pemborosan dan tanaman kelapa sawit tidak akan kekurangan unsur hara. Pada dasarnya, untuk menentukan dosis yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini, kita harus menganalisa daun tanaman dan menganalisa tanah tempat tanaman kelapa sawit ini ditanam. Tetapi untuk proses penganalisaan itu butuh biaya yang agak lumayan mahal. Maka untuk rata-rata atau dosis yang paling umum, dosis yang diperlukan untuk tanaman 4-8 tahun itu 2 kg sampai 2,5 kg per pohon per 6 bulan sekali. Jadi pemupukannya dalam 1 tahun cukup 2 kali. Sedangkan untuk sawit yang berumur 9 sampai 13 tahun itu dibutuhkan 3 kg sampai 4 kg per pohon per 6 bulan sekali. Lalu 14 sampai dengan 20 tahun dibutuhkan 2 sampai 3,5 kg per tahun. Lalu ketika kita menggunakan pupuk NPK sawit Pak Tani itu sama dengan kita menggunakan pupuk urea seperti ini, karena kandungan urea adalah nitrogen. Lalu pupuk TSP seperti ini, pada dasarnya pupuk TSP itu mengandung unsur fosfat. Nah, di dalam pupuk NPK sawit Pak Tani telah terkandung unsur fosfat. Dan pupuk KCL seperti ini ya, itu sama dengan kita menggunakan urea, TSP, KCL, kemudian kisrit seperti ini ya, kisrit, dan yang terakhir adalah borak. Jadi ketika kita menggunakan pupuk NPK sawit Pak Tani sama dengan kita menggunakan 5 macam pupuk sekaligus dan diaplikasikan atau diformulasi menjadi pupuk NPK sawit Pak Tani ini, sehingga penggunaan pupuk NPK sawit Pak Tani ini
lebih efisien, lebih mudah, dan lebih hemat tenaga kerja. Lalu cara pemakaiannya atau cara aplikasinya seperti apa agar ketika kita mengaplikasikan pupuk kita tidak akan mengalami kerugian akibat salah aplikasi. Aplikasi yang paling sering atau yang paling umum kita gunakan dengan cara dibenamkan ke dalam tanah, jarak dari pangkal batang ke arah luar itu rumusnya 2/3 dari tajuk cabang ini. Ini percabangannya, ini ujung tajuknya dibagi 3 ya. Kalau ini kira-kira 2,5 meter, maka ketika dibagi 3 160 cm dari pangkal batang kemari ke arah tajuk terluar, disitulah diletakkan pupuknya. Agar apa? Agar proses pendistribusian pupuk ketika pupuk masuk ke dalam tanah oleh air tanah itu dilarutkan, maka sebaran pupuk ini pas untuk zona perakaran yang paling aktif menyerap unsur hara. Jadi jaraknya 2/3 ke arah luar dari tajuk tanaman ini. Caranya dibenamkan, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Agar apa? Agar efisiensi pemupukan yang kita lakukan dengan cara dibenamkan ke dalam tanah itu akan lebih tinggi efisiensinya. Kenapa lebih tinggi? Yang pertama, pupuk akan segera dilarutkan oleh air tanah yang ada di sekitaran akar tanaman sawit ini. Lalu akar akan segera menyerap pupuk yang telah kita aplikasikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.